Rasa cinta dan obsesi untuk memiliki berada dalam posisi yang sangat berdekatan dan kadang susah untuk dibedakan. Rasa cinta bisa membuat kita melakukan apa saja untuk bisa membuat orang yang kita cintai merasa bahagia, begitu juga dengan obsesi. Tapi jika dipikirkan lebih dalam, cinta dan obsesi sebetulnya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Rasa cinta adalah rasa kasih sayang yang tulus yang membuat kita ingin melihat orang yang kita cintai bahagia dalam kondisi apapun. Sedangkan, rasa obsesi adalah rasa ingin memiliki dan rasa yang hanya ingin orang yang kita cintai hanya bahagia dengan kita. Obsesi adalah sebuah perasaan yang sangat membahayakan entah bagi diri kita sendiri, pasangan, atau orang lain. Banyak sekali kasus-kasus kriminal yang terjadi karena rasa obsesi yang tidak terkendali. Dan dari banyaknya kasus yang terjadi, nama seorang wanita berusia 19 tahun yaitu Mia Marcano ada di dalamnya. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where... Mia Marcano lahir pada tanggal 26 April tahun 2002 dari seorang ibu yang bernama Emma Gabriel dan seorang ayah yang berprofesi sebagai DJ yang mempunyai nama yang cukup besar yaitu Marlon Marcano. Kehidupan masa kecil Mia bisa dibilang penuh warna dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun ibu dan ayahnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan mereka. Tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan suportif membuat Mia memiliki sifat yang periang, penuh percaya diri, dan ambisius. Hal ini juga dikatakan oleh teman-temannya di Charles Flanganan High School yang sangat senang ketika Mia berada di sekitar mereka. Mia ini bisa dibilang adalah murid yang pintar dan aktif di sekolahnya. Tidak jarang Mia terlihat terlibat dalam beberapa kegiatan sekolah seperti karnaval-karnaval yang diadakan di Amerika. Masa SMA Mia berakhir pada tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi kebanyakan orang di dunia ini, di mana pandemi COVID menyerang dan membuat perekonomian dunia terjun bebas. Berkat anjloknya ekonomi saat itu, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, mimpi, dan banyak juga anak-anak yang harus putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi, Mia yang mempunyai latar belakang keluarga yang mampu tidak terpengaruh terhadap hal ini dan terus melanjutkan pendidikannya. Saat itu, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di University of Central Florida sebelum dia pindah ke Valencia College kurang lebih 1 tahun kemudian. Kecintaannya dalam dunia kesehatan pun menuntun Mia untuk lebih fokus mempelajari dunia medis dan meninggalkan jurusan kesenian yang sebelumnya dia ambil. Saat belajar di Victoria College, Mia tercatat tinggal di Arden Villas apartemen dan dia juga bekerja di sana sebagai part-timer. For your information, Arden Villa adalah sebuah apartemen mahasiswa yang terletak tidak jauh dari kampusnya. Apartemen ini bisa dibilang cukup mewah jika dilihat dari berbagai fasilitas yang tersedia di dalamnya seperti gym dan kolam renang. Tidak hanya itu, staf di apartemen ini juga dikenal dengan keramahannya. Akan tetapi, tempat ini juga memiliki beberapa sisi buruk seperti biaya sewa yang cukup tinggi, maintenance yang kurang memuaskan, dan sistem keamanan yang agak kurang. Kehidupan Mia sebagai pelajar sekaligus part-timer di sini bisa dibilang tidak terlalu menyenangkan, di mana dia sering sekali bekerja lembur dan dia juga tidak jarang mendapatkan godaan dari petugas maintenance yang sering sekali ngajak dia ngedate. Akan tetapi, Mia yang hari-harinya sudah dipenuhi dengan belajar dan bekerja memilih untuk menolak dan mengacuhkan pria itu. Dan tidak ada yang menyangka kalau berbagai penolakan yang dilakukan Mia kepada petugas maintenance itu akan menjadi penyebab dari akhir hidupnya. Pada bulan September tahun 2021, Mia yang mempunyai sedikit waktu luang mengabari keluarganya di Florida kalau dia bakalan pulang. Akan tetapi, dia baru bisa pulang pada hari Jumat tanggal 24 September setelah dia menyelesaikan shiftnya.
Sore hari tanggal 24 September tahun 2021, Mia yang baru saja menyelesaikan shiftnya langsung buru-buru pergi ke apartemennya untuk packing dan pergi ke bandara. Akan tetapi, di hari itu Mia tidak pernah terlihat meninggalkan apartemennya dan pergi ke bandara. Beberapa jam kemudian, keluarga Mia yang menanti kedatangan Mia yang tak kunjung tiba pun mulai merasakan ada kejanggalan. Karena penerbangan Mia yang biasanya hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari tempat tinggalnya di Orlando menuju rumah mereka di Florida tiba-tiba molor berjam-jam. Terlebih lagi, saat itu mereka tidak bisa menemukan Mia saat pesawat yang dia tumpangi sudah tiba. Kejanggalan ini tidak berhenti di sini saja, di mana berbagai panggilan dan SMS yang mereka kirimkan ke Mia tidak ada yang direspon. Singkat cerita, setelah ratusan panggilan dan SMS tak kunjung mendapatkan respon dari Mia, keluarganya meminta bantuan Orange County Sheriff Office untuk mengecek keberadaan Mia di apartemennya. 30 menit kemudian para petugas pun sampai di depan apartemen Mia, akan tetapi mereka tidak bisa menemukan Mia dan mereka hanya bisa menemukan roommate-nya saja. Para petugas dan roommate Mia kemudian bersama-sama mengecek kamar Mia untuk memastikan keberadaannya. Akan tetapi, saat itu kamar Mia dalam keadaan terkunci. Officer Samir pun ditugaskan untuk masuk paksa ke dalam kamar Mia lewat jendela luar. Dan setelah berhasil masuk, dia mendapati sebuah rak dengan sengaja ditempatkan tepat di bawah knop pintu. Tidak hanya itu, keadaan kamar Mia saat itu juga dalam keadaan berantakan, di mana beberapa perhiasan Mia terlihat tercecer di lantai dan di bantal Mia juga terdapat bercak darah. Koper Mia juga terlihat masih ada di dalam kamarnya yang mengisyaratkan kalau Mia hari itu tidak pergi ke bandara. Setelah menemukan penemuan yang janggal ini, polisi langsung bertanya kepada roommate Mia apakah Mia baru-baru ini bertemu dengan seseorang yang mencurigakan atau dekat dengan seseorang. Roommate Mia pun langsung mengucapkan satu nama, yaitu Armando Caballero. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan kalau belakangan ini Armando sering ngerayu dan ngajak Mia ngedate, akan tetapi Mia terus menolaknya. Di sisi lain, rasa khawatir dan cemas yang memenuhi dada keluarga Mia pun menuntun mereka untuk berkendara beratus-ratus kilometer menuju Orlando pagi-pagi buta. Pada pukul 3 pagi, tepatnya saat keluarga Mia sampai di Arden Villas, polisi berhasil menemukan cutter kuning di bawah karpet Mia. Dan tidak lama setelah penemuan ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, Armando tiba-tiba datang ke Arden Villas, meskipun saat itu dia tidak ada jadwal maintenance. Tentu saja, kedatangan Armando ini memantik emosi keluarga Mia yang sudah mengetahui berbagai gangguan yang pria itu lakukan kepada Mia. Armando yang merasa terpojok pun mencoba meyakinkan polisi kalau yang melakukan hal itu adalah temannya yang bernama Tarty. Akan tetapi keluarga dan roommate Mia langsung membantah argumen itu. Ayah Mia pun menyebutkan kalau Armando pernah mengatakan kepada Mia kalau dia akan memberikan seluruh tabungannya kepada Mia dengan niatan untuk merayu putrinya, tetapi saat itu Mia menolaknya. Pernyataan yang memojokkan Armando tidak hanya dikatakan oleh keluarga Mia saja, tetapi roommate Mia juga mengatakan kalau Armando pernah mengirim SMS emosional yang panjang kepada Mia. Dan saat Mia tidak merespon pesan yang dikirim Armando menjadi marah dan kesal. Tapi sayangnya setelah adu argumen dan beberapa klaim dari keluarga dan roommate Mia, polisi dengan terpaksa harus melepaskan Armando karena tidak mempunyai cukup bukti. Tidak diam di situ saja, keluarga Mia yang dari awal sudah mencurigai Armando pun terus mengikuti dan memantau gerak-gerik Armando. Untungnya, saat itu keluarga Mia memutuskan untuk membuntuti Armando. Karena tidak lama setelah membuntuti pria itu, mereka mendapati Armando yang keluar dari dalam mobilnya dan membawa sebuah kain yang terlihat seperti selimut. Tapi di selimut itu terdapat noda merah besar yang sepertinya adalah darah. Polisi pun langsung datang ke apartemen Armando tidak lama setelah mendapatkan laporan dari keluarga Mia tentang apa yang baru saja mereka saksikan.
Perdebatan pun kembali terjadi antara polisi, Armando, dan keluarga Mia. Akan tetapi, polisi saat itu tidak bisa masuk ke kediaman Armando karena saat itu mereka tidak mempunyai surat perintah penggeledahan. Tapi mengejutkannya, Armando saat itu mempersilahkan polisi untuk masuk dan melihat-lihat rumahnya tanpa rasa ragu sama sekali. Dan hasilnya, nihil. Mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah pria itu. Jika dilihat sekilas, sikap kooperatif Armando kepada polisi ini bisa membuat kita meragukan keterlibatan Armando jika kita berada di situasi saat itu. Armando ini memang terlihat sangat tenang saat berhadapan dengan polisi dan keluarga Mia. Sikap kooperatif Armando ini bukan berarti dia tidak bersalah. Akan tetapi, sikap kooperatif Armando ini bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya, sekaligus memberi dirinya waktu untuk kabur. Dan benar saja, pada pukul 3 sore tanggal 25 September, Armando yang berhasil mengecoh polisi pun langsung mengemasi barang-barangnya dan kabur menghilang dari radar polisi. Di sisi lain, polisi yang sudah yakin kalau Armando memiliki motif yang kuat dalam kasus ini yang dimana itu adalah rasa ketertarikannya terhadap Mia, langsung mengeluarkan surat penangkapan terhadap Armando. Keyakinan mereka saat itu diperkuat lagi ketika mereka mengetahui kalau pintu Mia sempat dibuka menggunakan master key pada pukul 4.30 sore di hari hilangnya Mia. Yang dimana Armando sebagai maintenance apartemen itu sudah pasti memiliki master key itu. Polisi yang tidak ingin terkecoh lagi segera melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Armando. Berbagai selembaran dan pengumuman atas hilangnya Mia pun mulai terlihat tertempel dan tersiar di penjuru kota dan media lokal. Kurang lebih 2 hari setelah surat penangkapan Armando keluar, polisi masih melakukan upaya terbaik mereka dalam mencari setiap clue dan menelusuri jejak yang ditinggalkan Armando. Usaha tidak mengkhianati hasil. Mungkin ini bisa dibilang adalah pepatah yang tepat untuk menggambarkan situasi saat itu, di mana polisi akhirnya bisa menemukan Armando, tetapi tidak dalam keadaan yang mereka inginkan. 911, you need police, fire, medical? We found on property. Someone themselves from a garage. Is a male? Okay. Yes, male. All right. He's beyond, he's deceased, not beyond any help? I believe so. Okay. All right. Laporan ini diberikan oleh seorang OB di Sabal apartemen kompleks yang saat itu menemukan tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa di dalam sebuah garasi. Dan setelah polisi datang ke area itu dan mengidentifikasi tubuh itu, ternyata itu adalah Armando, dan Armando saat itu mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja, penemuan Armando yang sudah tidak bernyawa ini membuat polisi dan keluarga Mia menjadi lemas karena satu-satunya orang yang bisa memberitahu di mana keberadaan Mia sudah tiada. Keluarga Mia pun menyebut Armando sebagai pengecut setelah mengetahui informasi ini. Karena salah satu tersangka sekaligus informan mereka sudah pergi ke akhirat, polisi pun harus mencari cara lain untuk menemukan Mia. Saat itu, mereka menelusuri setiap CCTV di sekitar Aden Villa dan mengandalkan tim forensik untuk menelusuri setiap langkah Mia dan jejak digitalnya. Keluarga Mia yang masih yakin bahwa putrinya masih hidup pun terus menguatkan diri mereka dan bersama-sama membantu polisi untuk mencari anggota keluarga tercinta mereka. Tidak hanya itu, masyarakat yang merasa prihatin setelah mendengar berita hilangnya Mia juga ikut membantu dalam upaya pencarian remaja 19 tahun itu. Para volunteers dan polisi pun memulai pencarian mereka di lingkungan sekitar tempat tinggal Mia. Saat itu, mereka lebih memfokuskan pencarian mereka di area seperti danau, sungai, rawa-rawa, dan semak-semak. Area pencarian pun semakin melebar dari yang awalnya Orange County melebar ke daerah Seminole County dan Volusia County. Dengan berjalannya waktu, FBI pun dilibatkan dalam pencarian ini.
Di sisi lain, tim forensik digital yang menyelidiki jejak Armando di hari hilangnya Mia pun menemukan sesuatu yang krusial, di mana mereka mendapatkan data bahwa sekitar pukul 8 atau 9 malam, Armando berada di daerah kumuh bernama Timberscan. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata dulunya Armando pernah hidup di daerah ini. Dan setelah mendapatkan informasi ini, petugas pun langsung menuju ke daerah itu dan melakukan pencarian menyeluruh di sana. Saat itu, mereka lebih memfokuskan pencarian mereka di bangunan-bangunan yang sudah tidak berpenghuni dan lahan-lahan kosong. Dan akhirnya, pada tanggal 2 Oktober tahun 2021, para petugas berhasil menemukan Mia yang sayangnya sudah tidak bernyawa. Saat itu, Mia ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki terikat lakban dan hanya menggunakan jubah, celana jeans, dan bra. Dan jika dilihat dari tubuhnya yang mengalami dekompos yang lumayan parah, nampaknya Mia sudah meninggal berhari-hari yang lalu. Penemuan tubuh Mia ini membuat keluarga dan orang-orang terdekat Mia menjadi hancur. Terlebih lagi, orang yang mempunyai kemungkinan besar sebagai dalang di balik pelenyapan anggota keluarga mereka sudah tiada. Jika kita menarik timeline ke belakang, Armando ternyata pernah melakukan tindakan yang sama kepada wanita lain, di mana pada bulan Maret tahun 2021, dia pernah memecahkan kaca apartemen seorang wanita dengan benda tumpul karena wanita itu menolak ajakannya untuk ngedate. Keluarga Mia yang masih sangat tidak terima dengan kematian Mia pun melayangkan gugatan kepada Arden Villa karena Arden Villa tidak menyediakan sistem keamanan yang layak dan mereka juga tidak melakukan pengecekan latar belakang sebelum mereka memperkerjakan seseorang. Kalau menurutku ya wajar aja keluarga Mia sampai melayangkan gugatan terhadap Arden Villa. Karena saat itu pihak Arden Villa terkesan sangat tak acuh sebagai pihak yang memperkerjakan dan menyediakan tempat tinggal bagi Mia, di mana mereka baru mengeluarkan statement resmi hilangnya Mia setelah 3 hari Mia menghilang. Tidak hanya itu, mereka juga menolak pemeriksaan dokumen kontrak kerja Armando dan berdalih bahwa beberapa tindakan penyerangan yang sudah terjadi sebelumnya adalah ulah seseorang yang memiliki nama lengkap yang sama dengan Armando. Padahal, jelas-jelas di dokumen persidangan ini tertulis nama sekaligus tanggal lahir Armando. Berbagai dalih pun terus dikeluarkan oleh pihak Arden Villa ini. Contohnya, mereka mengatakan kalau mereka tidak memiliki sistem untuk memantau penggunaan kunci fob yang tidak sah yang diberikan kepada karyawan, dan tidak ada prosedur tertulis yang memerlukan pemeriksaan latar belakang intensif bagi pelamar sebelum memperkerjakan mereka. Statement yang terkesan menyepelekan dan tidak memperdulikan keamanan pelanggan dan karyawan mereka ini menyulut amarah masyarakat sekitar. Alhasil, mereka pun banyak yang turun ke jalanan dan menuntut Arden Villa untuk memperketat sistem keamanan mereka. Meskipun Arden Villa memiliki andil di balik kasus pelenyapan Mia, mereka tidak pernah sekalipun meminta maaf kepada keluarga Mia. Hasil otopsi Mia akhirnya keluar pada bulan Desember tahun 2021. Tapi sayangnya, otopsi itu tidak bisa mengungkap penyebab kematian Mia yang sebenarnya karena pada saat tubuh Mia ditemukan sudah dalam keadaan mengalami dekompos yang lumayan parah. It's a big hole that's, placed in my heart that could never be filled again. You learn to cope versus moving on. I talked to her and I know she can't answer me back, but I still let her know what's that's just the only way that I know how. It's kind of, heart-wrenching when we say how we have to remember her when she's supposed to be here.